ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji fikih. Kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati ali wa ikhwana bi al-mursalin alaihi wasallam syahada wa salam malaikatu wa qarabin. Syekh Nasir Tafi Abdul Syekh Mahfuz Syekh إلى عبد الرحيم بن عبد المغني إلى الشيخ زيد المريبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah atau adab-adab pada hari Jumat. Karena sangat banyak sekali. Jadi kita lanjut lagi sedikit tentang adab-adab pada hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyaqra'a, seseorang untuk membaca surah Al-Kahfi yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, wa lailataha, dan malamnya hari Jumat. Jadi mulai masuk hari Jumat, terbenamnya matahari hari Kamis, itu malam Jumat sudah sunnah baca Al-Kahfi. Hari Jumat juga sunnah baca Al-Kahfi. Li ahaditsa, karena banyak beberapa hadis yang menganjurkan. Minha, di antaranya, man qara'aha yaumal jum'ah, siapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, maka akan menerangi untuk dia satu cahaya, ma bainal jum'ataini, antara dua Jumat. Jadi Al-Kahfi itu akan menjadi cahaya untuk dia antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Cahaya ini wallahu alam cahaya seperti apa kita tidak tahu, bisa jadi cahaya hidayah atau cahaya memang benar-benar cahaya yang kita nggak bisa ngelihat, kita tidak tahu. Begitu redaksi hadisnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wa minha, di antaranya yang lain, man qara'aha lailatal jum'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, adha'a lahu minan nur, maka akan menerangi untuk dia cahaya, ma bainahu, antara dirinya, wa bainal baitil atiq, dan antara baitul atiq. Baitul atiq itu Ka'bah. Jadi kalau hari Jumat itu fadilahnya bacaan itu akan menjadi nur, menjadi cahaya untuk dia mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Kalau malam Jumat fadilahnya antara orang yang membaca itu dengan Ka'bah itu ada cahaya yang nyambung. Wallahu alam, ini maksudnya bagaimana, yang jelas menjadi satu keberkahan tersendiri, satu keutamaan tersendiri bagi orang yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Kalau kita renungkan bahwa Ka'bah itu sumber hidayah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ka'bah itu awalnya Baitullah yang ada di bumi. Dimulai Nabi Adam itu sudah ada Ka'bah itu. Cuman belum berbentuk seperti sekarang. Kemudian seluruh nabi-nabi itu semua pernah tawaf di Ka'bah. Nah, kalau orang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, Allah sambungkan cahaya antara diri dia dengan Ka'bah. Nah, itu harapannya mengalir terus hidayah kepada hati orang yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Wa qira'atuha fin nahar, membaca surah Al-Kahfi pada siang hari, maksudnya pada hari Jumatnya, akadu, lebih utama, lebih muakkad. Wal aula, yang lebih utama, qira'atuha, membaca surah Al-Kahfi awalahu, yaitu pada awalnya hari. Bi ayyaqra'aha ba'da subhi, yaitu bagus sekali membacanya setelah subuh. Jadi awalnya hari kan
setelah terbitnya fajar, maka awalnya hari selepas subuh, maka yang paling baik adalah membaca selepas subuh. Mubadaratan lil khairi, karena kita akan bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Wa hadhar minal ihmal, dan karena khawatir nanti tidak sempat untuk membaca. Selepas subuh, mumpung masih sempat, ya segera dibaca. Nanti keburu sudah sibuk dengan kerja, sibuk dengan yang lainnya, akhirnya tidak sempat lagi membaca Al-Kahfi. Wa yusannu, dan disunahkan ayyuktsira minha, untuk memperbanyak baca surah Al-Kahfi, wa min syairil Quran, dan bacaan Quran yang lain. Bacaan Quran yang lain tidak hanya Al-Kahfi saja. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-jahru, mengeraskan, bi qiraatil kahfi, membaca surah Al-Kahfi, wa ghairiha, dan selainnya, in hasala bihi ta'adzin, kalau mengganggu orang yang lain. Linahwi musallin au naim, seperti mengganggu orang sholat, orang yang sedang sholat terganggu dengan bacaan kita, maka makruh baca dengan keras. Tapi kalau nggak terganggu ya baik saja. Au naim, atau mengganggu orang yang sedang tidur. Kama sarrahan Nawawi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi fi kutubi, dalam kitab-kitab beliau. Allahu Akbar. Wa yusanu, dan disunnahkan juga ayyuktsira, memperbanyak, minas salati ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat. Lil ahadits as-sahihah, karena ada berdasarkan hadis-hadis yang sahih, al-amirati bidzalika, yang memerintahkan untuk memperbanyak salawat. An-nasati, yang menyebutkan alama fihi min azimil fadl, menyebutkan tentang besarnya pahala atau besarnya ganjaran dalam membaca salawat kepada Nabi SAW pada hari Jumat dan malam Jumat. Qala Ibnu Hajar mengatakan, wa yu'khadhu minha, dan bisa diambil dari kesimpulan bahwa hadis tentang salawat itu sangat banyak sekali. Annal iktsar, diambil kesimpulan bahwa annal iktsar, memperbanyak, minha, dari salawat, afdalu, lebih utama, min iktsari dzikrin, daripada memperbanyak zikir, au qiraatin, atau memperbanyak bacaan Quran, lam yarid, yang tidak ada dalil hadisnya, bi khususihi, dengan kekhususan membaca Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita melihat atau memperhatikan banyaknya hadis-hadis tentang keutamaan sholawat pada hari Jumat itu, maka Ibnu Hajar mengatakan bisa diambil kesimpulan bahwa bacaan sholawat itu lebih afdol, lebih utama daripada banyak zikir atau banyak baca Quran yang tidak ada dalil secara khusus. Kalau tadi kayak surah Al-Kahfi kan memang ada secara khusus, yaumal jum'ah, baca surah Kahfi pada hari Jumat. Tapi kalau misalkan surah-surah yang lain, surah Al-Baqarah, surah ini, maka itu lebih utama sholawat. Karena hadisnya banyak sekali yang menyebutkan tentang keutamaan sholawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Begitu juga yang zikir-zikir yang lain, baca istighfar, atau baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu juga, tetap lebih utama sholawat. Khusus pada hari Jumat. Wa yusanu, dan disunnahkan ayyuktsira, untuk memperbanyak minat doa yaumaha wa lailataha, hari Jumat dan malam Jumat. Pokoknya Jumat itu mulai 24 jam ya, mulai terbenamnya matahari hari Kamis sampai terbenamnya matahari hari Jumat, itu 24 jam itu banyak sekali keutamaan. Ya banyak doa, ya banyak baca Quran, ya banyak sedekah, ya banyak sholawat. Itu banyak ada keutamaan tersendiri. Amma yaumaha, adapun hari Jumatnya, fali roja'i musadafati sa'atil ijabah, karena mengharap bertemu sa'atul ijabah, ada waktu ijabah. Jadi dalam hari Jumat itu 24 jam itu ada sa'atul ijabah. Nabi menjanjikan dalam hari Jumat itu ada satu waktu
yang di situ doa mustajab. Tapi nggak dikasih tahu waktunya itu kapan. Itu memang dirahasiakan supaya kita tuh motivasi terdorong untuk mencari dan berusaha sekuat mungkin untuk mencari waktu itu, sehingga kita menggunakan seluruh hari atau seluruh malam untuk banyak amal. Tapi kalau misalkan dikasih tahu waktunya jam 9 misalkan, maka dia doanya cuma jam 9 aja, selain itu udah nggak mau doa lagi. Nah, itu diantara hikmahnya. Jam 9 ditungguin, semua orang ngumpul jam 9. Habis itu selesai, buyar lagi, sibuk lagi dengan yang lain, tidak lagi sibuk dengan amalan. Tapi kalau disembunyikan, dalam 24 jam ada waktu mustajab, maka nanti orang-orang akan mencari, sehingga dalam 24 jam ada sibuk semua dengan amal. Wahia, dan waktu itu lahzatun latifah. Ada satu waktu yang lahzah itu cuma sebentar aja, latifah yang tipis sekali. Wa arjaha min hini yajlisul khatib, dan yang paling diharapkan adalah waktu yang paling diharapkan itu adalah min hini yajlisul khatib alal mimbar, ketika khatib duduk di atas mimbar. Jadi antara khutbah pertama khutbah kedua itu, mulai di situ ila faraghis shalah, sampai selesai sholat, itu waktu yang paling diharapkan kata para ulama. Pengalaman para ulama itu demikian. Jadi waktu mustajab itu kapan? Ya nggak ada tahu, memang tidak tahu jelas secara jelasnya. Tetapi para ulama menjelaskan yang paling diharapkan itu, yang paling ada kemungkinan besar itu adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu. Sehingga banyak doa. Ya, doa apa saja? Doa akhirat, ya doa yang tentunya doa akhirat, doa hidayah. Wa sahha aidan anha akhiru sa'atin ba'dal asr. Dan ada juga riwayat sahih juga bahwa waktu itu adalah akhiru sa'atin ba'dal asr, saat-saat terakhir selepas asar. Jadi menjelang habisnya waktu maghrib, habisnya hari Jumat, habis sholat asar itu kan mau tenggelam matahari. Nah, waktu mau penghabisan hari itulah waktu mustajab, waktu ijabah untuk doa. Tapi ya sore orang kebanyakan sibuk dengan main, sibuk dengan yang lain-lain. Maka ini Nabi itu menggalakkan bagaimana pagi dengan sore itu adalah waktu-waktu baik. Dalam Al-Quran itu malah yang banyak disebutkan itu adalah pagi sore. Yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabar-sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, kumpul dengan orang-orang yang doa bil ghadati. Ghadah itu artinya pagi, wal 'ashi, dan sore. Pagi, sore. Bukuratan wa asila. Bukuratan itu pagi, wa asila sore juga. Jadi pagi sore itu ada waktu-waktu istimewa. Maka kita bagaimana mengusahakan waktu-waktu itu kita sibukkan untuk amal, untuk doa. Sebaliknya begitu juga orang-orang yang nggak suka, atau setan lah yang nggak suka manusia untuk doa, untuk memperbanyak amal, berusaha untuk membuat kesibukan-kesibukan sehingga kita lupa untuk doa, untuk amal, lupa bahwa pagi sore itu adalah waktu-waktu istimewa untuk mendekat kepada Allah. Wa amma lailataha, adapun kalau doa pada malam Jumat, falima ja'anil Imam Syafi'i, ada riwayat yang datang dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, annahu balaghahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar riwayat dari Nabi, anna du'a, sesungguhnya doa yustajabu fiha, diijabah pada malam hari, pada malam Jumat. Wa annahu, dan sesungguhnya doa pada malam Jumat itu istahabbahu fiha, Nabi mensunnahkan, Nabi menganjurkan untuk berdoa pada malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu secara umum memang ada riwayat bahwa doa pada malam Jumat itu mustajab. Adapun kalau siang hari Jumat, mulai terbitnya matahari sampai terbenam matahari, itu Nabi menjanjikan ada satu doa, satu waktu, satu lahzah, sa'atun lahzah, waktu yang sedikit sekali, dan itu mustajab. Ini kalau waktu antara khutbah pertama khutbah kedua, imam duduk itu kan cuma sebentar, nggak sampai 1 menit, itu sekian detik aja. Nah, maka itu
ada doa-doa yang waktu-waktu yang mustajab. Itu kalau siangnya, tapi kalau malamnya memang secara umum doa pada malam Jumat itu mustajab. Wa yusannu aidan, dan disunahkan juga ayyuktsira min fi'lil khairat minha. Memperbanyak kebaikan-kebaikan fihima pada malam dan hari Jumat. As-shadaqati, sedekah, wa imatatil adza, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalan, anit thariq, wal amri bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf, wa nahyi anil munkar, dan melarang kemungkaran, wa ghairiha, dan selain hal-hal yang disebutkan tadi. Wa yusannu, dan disunahkan juga ayyaqula aqiba salamihi, selepas salam dari salat Jumat, minal jum'ati, dari salat Jumat, qabla ayyathniya rijlaihi, sebelum dia merubah kakinya masih posisi tawarruk ya, tawarruk gini, sebelum merubah kaki sunnah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qabla ayyatakallam, sebelum dia bicara. Jadi riwayatnya sunnah sebelum merubah kaki, atau riwayat yang lain sunnah sebelum dia bicara yang lain. Apa yang disunahkan? Baca al-fatihata, baca al-fatihah, wal ikhlas, dan baca surah al-ikhlas, wal mau'idataini, dan surah al-falak dan an-nas. Al-falak an-nas itu diantara julukannya mau'idatain, surah-surah yang perlindungan. Qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu mohon perlindungan, maka disebutkan dengan surah al-mau'idatain, dua surah perlindungan. Membaca sab'an 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu begitu salam, sebelum kakinya berubah ataupun sebelum bicara, itu sunnah baca itu. 5 waroda, karena ada riwayat yang datang, annaman qara'aha, sungguhnya siapa yang membaca seperti tadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas masing-masing 7 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya yang telah lampau dan akan datang diampuni oleh Allah. Wa utiya, dan dia diberikan minal ajr, ganjaran, bi'adadi man amana billahi wa rasulihi, sejumlah orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan diberikan pahala sejumlah orang iman dia di dunia ini. Berapa jumlah orang iman di dunia ini kita nggak tahu ya, berapa miliar. Nah, segitulah diberikan ganjaran. Masya Allah. Waroda aidan annaman qara'ah, dan juga ada riwayat lain bahwa siapa yang membaca demikian, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 7 kali masing-masing, hafizallahu lahu, Allah akan menjaga dia, dinahu, agamanya, wa dunyahu, dan dunianya, wa ahlahu, dan keluarganya atau istrinya, wa waladahu, dan anaknya. Jadi kalau mau aman, dapat asuransi yang jaminannya luar biasa, nah, maka asuransi dari Allah. Caranya bagaimana? Habis salat Jumat atau habis salam, baca Al-Fatihah 7 kali, Ikhlas 7 kali, Al-Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Allah jamin hafizallahu lahu dinah. Allah akan jaga agamanya, dunianya, keluarganya, dan anak-anaknya. Wa warada aidan, dan begitu juga datang riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a ba'da salatil jum'ah, siapa yang membaca selepas salat Jumat, qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, sab'a marratin 7 kali, a'adzahullahu ta'ala biha, dengan bacaan itu Allah akan melindungi dia, minas su'i, dari keburukan-keburukan, ilal jum'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Jadi asuransi dari keburukan-keburukan, dari bahaya dalam agama, bahaya untuk keluarga, luar biasa fadilahnya. Wa qala Anas, dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, man qala yaumal jum'ah, pada barang siapa yang membaca pada hari Jumat, 70 marratan, 70 kali. Baca apa? Allahumma a'inni bi fadlika amman siwak, wa bihalalika an haramik. Allahumma, ya Allah, aghnini, cukupkanlah aku,
bifadlika dengan anugerahmu, amman dari orang, siwaka selain engkau. Wa bihalalika dan cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal dari engkau, an haramika cukupkan aku, maksudnya lihin dari aku dari hal-hal yang haram. Wa lam yamurra maka tidak akan lewat alaihi atasnya jum'atani dua Jumat hatta yughniyahullahu ta'ala kecuali Allah mengkayakan dia. Jadi kata Sayyidina Anas, sahabat Anas, siapa yang membaca pada hari Jumat, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Kurang lebih maknanya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan anugerahmu, cukupkan, maksudnya jangan engkau berikan keinginan aku untuk berharap kepada selain engkau, dan cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal, rezeki-rezeki yang halal dari engkau, supaya aku tidak berharap rezeki-rezeki yang haram dari engkau. Maka fadilahnya tidak akan datang atau tidak terlewat dua Jumat kecuali nanti Allah akan mengkayakan dia. Nah, kaya ini ya macam-macam, tidak selalu kaya itu berupa harta, kaya berupa kaya ilmu, kaya amal, kaya hati dan sebagainya. Wa yusanu dan disunnahkan ayyaqra'atil kaswar, untuk membaca surah-surah tersebut al-arba'ah. Tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, wa ayat al-kursi dan ayat kursi juga. Wa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ba'da kulli maktubatin, selepas masing-masing salat fardu. Wa hina ya'wi ila firasyihi, dan ketika mau tidur. Jadi kesunahan tadi membaca Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus tambah lagi ayat kursi, tambah lagi syahidallahu annahu la ilaha. Ini wiritan. Itu tidak hanya hari Jumat, tapi setiap sholat fardu 5 waktu itu sunnah juga. Dan ketika mau tidur tuh, orang mau tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tidur itu dia nggak sadar apa yang terjadi sekelilingnya, maka dia nggak ada yang jaga, maka memasrahkan penjagaan kepada Allah yang tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak ada ngantuk, nggak tidur Allah itu. Maka kita serahkan menjaga kepada Allah. Ya, baca tadi itu diantaranya untuk menjaga diri kita ketika tidur. Wa yusannu ayyaqra'a sabahan wa masa'an. Pagi dan petang disunahkan untuk membaca awakhir suratul Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Apa itu? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi, terus sampai amanur rasul. Kemudian la yukallifullah sampai wangsurna alal qaumil kafiri. Itu akhir surah Al-Baqarah. Wa khawatim suratul Hasyr, dan juga akhir surah Al-Hasyr. Apa itu? Mulai huwallahu alladzi la ilaha illa huwa wal huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam al-mu'min, dan seterusnya. Wa awali suratil Ghafir, awal surah Ghafir, ila ilaihil masir, sampai ayat ilaihil masir. Wa afahasibtum annama khalaqnakum abatha, dan akhir surah Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, dan seterusnya sampai akhir surat. Wal kafirun, dan surah Al-Kafirun. Ini bacaan-bacaan yang biasanya di Al-Ma'thurat itu ada, karena itu memang sudah masyhur fadilah-fadilah bacaan-bacaan, potongan-potongan ayat itu. Ya, kita sebagai orang iman itu begitu. Punya wirid-wirid, punya bacaan-bacaan pagi dan petang, sehingga senantiasa dijaga oleh Allah agamanya, dunianya, keluarganya. Allahu Akbar. Yusanu, dan disunahkan juga ayyuwadhibah, untuk melanggengkan, untuk terus-terus istiqomah kulla yaumin, setiap hari, ala qiraati alif lam mim sajdah. Alif lam sajdah yang biasa dibaca Jumat pagi subuh itu biasanya. Itu alif lam mim tanzilul kitabi
la raiba fihi min rabbil alamin. Wa Yasin dan surah Yasin setiap hari. Wad Dukhan surah Ad-Dukhan, wal Waqiah surah Al-Waqiah, wa Tabaraka dan surah Al-Mulk, wa Zalzalah dan surah Idza Zulzilah, wa Takatsur dan surah Al-Hakumut Takatsur. Wa ala suratul Ikhlas dan surah Al-Ikhlas mi'atai marrah 200 kali setiap hari. Wal fajri wa layalin asyr surah Al-Fajr fi asyidil hijjah pada 10 Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah sunnah baca wal fajri wa layalin asyri wasyaf'i wal watr sampai akhir surah. Wa ala surati Yasin war Ra'di dan surah Yasin dan Ar-Ra'du indal muhtadir bagi orang yang sedang sekarat. Orang yang sekarat yang pertama sunnah baca surah Yasin dan yang kedua surah baca surah Ar-Ra'd 13. Wa waradat dan datang fi fadailiha terkait fadilah-fadilahnya kullaha ahadits banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan fadilah-fadilah ghairu maudu'ah yang tidak palsu. Wa qad istaw'aba al-Hafidz Ad-Dimyati dan sungguh telah mengumpulkan hadis-hadis tentang fadilah-fadilah bacaan itu Al-Hafidz Ad-Dimyati, Al-Imam Al-Hafidz Ad-Dimyati nama penulisnya fi kitabih Al-Majjar Ar-Rabih dalam kitab Al-Majjar Ar-Rabih. Ada satu kitab namanya Al-Majjar Ar-Rabih, artinya perdagangan yang menguntungkan. Itu isinya tentang hadis-hadis fadilah-fadilah bacaan-bacaan dan amalan-amalan yang lain. Fadilah puasa Muharram, fadilah bacaan ini, bacaan itu, semua tentang fadilah-fadilah. Wallahu a'lam. Ini sudah habis tentang sunnah-sunnah hari Jumat. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah kita niat ngamalkan nggih. Kita niat amalkan sekemampuan kita. Kita cari-cari, kita tanya-tanya apa aja sunnah-sunnah hari Jumat sehingga hari dan malam Jumat kita itu penuh dengan amalan-amalan yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. Semoga Allah fahamkan kita, istiqomahkan kita amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.